kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Kabut darah tebal mulai menyatu menjadi bentuk seseorang. Apa kamu bercanda? Apakah dia masih hidup? Meski ada yang terkejut, Mary sudah menduganya. Dia mengenal Elizabeth dengan baik. Jadi dia tahu ini tidak akan berakhir dengan mudah. Namun, Claire bisa melawan Elizabeth sekarang. Selama Claire di sini dia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti 1000 tahun yang lalu. Namun, ketika tubuh Ratu Darah muncul tanpa satu luka pun, dalam kabut merah, tubuh Claire membungkuk. Lalu dia berlutut. Sepertinya tubuh ini tidak akan memakan lebih banyak waktu lagi, katanya memuncratkan darah kesakitan. Kekuatan transendental yang dia gunakan merobek tubuhnya dari dalam. Sekarang, Claire yang berlutut dan Ratu Darah berdiri. Posisi mereka telah berinvestasi sepenuhnya. Ayo, ayo. Ini tidak bisa berakhir seperti ini. Tidak bisa. Mata Mary mulai berair. Jika Claire jatuh di sini, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan Elizabeth. Pembantaian yang sama 1000 tahun yang lalu akan terulang kembali. Dan setelah semuanya berakhir, majikannya akan kembali putus asa. Mary tidak pernah ingin mengalami itu lagi. Claire. Petik 2. Mary dengan semua kekuatan yang tersisa, berlari ke Claire. Kamu adalah Claire. Kamu baik-baik saja. Aku akan meluangkan waktu. Mary berkata, mengambil pedangnya dan berdiri di depan Ratu Darah. Tidak. Itu cukup. Claire mengulurkan tangannya dan menghentikan Mary. Pekerjaanku di sini sudah selesai. Aku menyediakan cukup waktu baginya untuk datang. Claire berkata dengan senyum yang indah. Ya, dia sudah ada di sini. Lalu, sosok hitam turun dari langit. Namaku Shadow. Dia yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan berburu dalam bayang-bayang. Setelah melihat dia datang, Claire pingsan dalam perasaan lega. Sosok hitam turun dari langit mengenakan mantel hitam legam dan menarik keluar pedang dengan warna yang sama. Kamu. Petik 2. Shadow sama. Beta gemetar karena gembira. Dia memiliki keyakinan mutlak pada tuannya. Bagaimanapun, tuan mereka selalu berjuang untuk mereka. Sejak mereka masih kecil. Karena mereka lemah. Jadi Beta sudah terbiasa melihatnya kembali. Dia tahu bahwa tuannya akan menang. Tidak peduli lawannya adalah Ratu Darah atau siapapun. Mungkin karena ketenangan itu, atau karena fakta tidak melihatnya setelah sekian lama. Kehadiran dan penampilan tuannya di mata Beta, dia merasa jauh lebih besar dari biasanya. Namun, tidak semua orang berpikiran sama dengan Beta. Apa yang dia lakukan saat ini? Shadowhan, hati-hati. Ratu Darah itu tidak normal. Petik 1. Juggernaut memandang Shadow dengan ketidakpuasan sementara Yukime menatapnya dengan ragu. Betapa tidak sopannya. Beta saat ini dia melihat mereka berdua dengan tatapan marah. Di tengah-tengah itu, suasana di sekitar Shadow dan Ratu Darah menegang. Shadow mengangkat pedangnya dan Ratu Darah mengeluarkan lebih banyak tentakel merah. Pada saat itu, Beta menyadari sesuatu, bahwa tekanan dari Ratu Darah meningkat. Dasar monster. Jadi dia masih memiliki kekuatan lebih. Juggernaut dan Yukime juga menyadari bahwa sekarang Ratu Darah sekarang melepaskan lebih banyak kekuatan daripada yang dia gunakan untuk melawan Claire sebelumnya. Mata merahnya bersinar lebih terang, dan darah berbentuk gaun itu mulai untuk bergerak lebih cepat. Tekanan yang dilepaskan oleh Shadow dan Blood Queen terus meningkat dan, akhirnya, pedang hitam dan tentakelnya bertabrakan. Tentakel merah yang tak terhitung jumlahnya mendekati Shadow dengan kecepatan penuh, tetapi terputus dalam hitungan detik dengan gerakan pedang hitam yang indah. Ruang itu dipenuhi dengan garis-garis merah tua dan hitam legam, dan kecepatan yang luar biasa dan mereka berdua meninggalkan jejak mereka di sekitar medan perang ini. Namun, ini hanyalah pengalihan bagi mereka berdua. Untuk sesaat, semua orang kehilangan pandangan dari Ratu Darah. Dan tiba-tiba, dia muncul di belakang Shadow. Cakar panjang menyerangnya dari belakang. Namun, sosok Shadow juga menghilang. Cakar hanya mengiris udara. Dan kemudian, Ratu Darah terkena serangan menembus dada dari belakang oleh pedang hitam legam. Splash asterisk. Bersama dengan suara air yang tumpah, Ratu Darah menyerang balasan, mengirimkan panah darah terbang pada Shadow. Shadow menangkis mereka semua dengan pedangnya. Lalu Ratu Darah kembali ke posisi semula. Kemudian,
Mereka berdua berdiri seolah-olah mereka telah kembali ke awal pertarungan. Apa-apaan itu? Cepat sekali. Semua orang terkejut melihat pertarungan seperti itu yang hampir tidak terlihat oleh mata. Sementara Beta terus bersukacita. Ini adalah tuannya. Namun, Beta juga memperhatikan ketidaksesuaian yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah-olah tuannya sedikit berbeda dari biasanya. Namun, sebelum dia bisa mengetahui apa itu, Ratu Darah bergerak lagi. Dia memotong dua tentakelnya sendiri, lalu menggunakan darah itu untuk membuat dua klon dirinya. Inilah alasan mengapa Elizabeth Sama disebut sebagai leluhur vampir terkuat. Elizabeth Sama dapat membuat klon dirinya dengan darah dan memanipulasinya sesuka hati. Petik 2. Pada saat yang sama saat Mary memperingatkannya, ketiga Elizabeth mengulurkan tentakel ke arah Shadow. Shadow menggunakan pedang hitam legamnya untuk menangkis mereka semua. Sekali lagi, mereka memulai pertarungan seperti yang sebelumnya. Tapi tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Tiga tentakel Elizabeth sedang menyerang segala arah. Tentakel tiba-tiba muncul dari punggung, dada, kaki, kepala, dan mereka semua menyerang Shadow pada saat bersamaan. Namun, Shadow menangkis setiap serangan itu dengan teknik pedang yang indah. Seolah-olah dia sudah tahu dari mana semua serangan itu akan datang. Pertempuran itu tampak seperti tarian yang berlangsung terus-menerus. Namun, kekhawatiran di dalam Beta itu semakin besar. Apa yang dia rasakan? Mengapa tuannya menghabiskan begitu banyak waktu untuk melawan satu musuh? Tidak, bukan begitu. Ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Sedikit demi sedikit, Beta mulai putus asa. Beta menyaksikan pertarungan itu dengan cermat seolah-olah mencari apa yang menyebabkan perasaan itu. Tentakel merah muncul entah dari mana, menyerang Shadow secara tiba-tiba. Setelah melihat itu berulang kali, Beta akhirnya menyadarinya. Shadow hanya menangkis serangan Ratu Darah, tapi tidak menyerang balik. Tidak peduli seberapa banyak dia melindungi diri sendiri, dia tidak bisa menang jika dia tidak menyerang. Jadi mengapa Shadow tidak menyerang? Shadow sedang terpojok oleh tentakel yang menyerangnya dari semua arah. Dan pada saat yang sama, membela diri dari serangan mendadak tiga Elizabeth. Mengapa ini terjadi? Jawabannya jelas. Karena Shadow tidak bergerak. Tuannya yang Beta kenal baik akan menghindari serangan musuh dengan gerakan cepat, dan kemudian dia akan melancarkan serangan balik yang kuat. Namun, dia sekarang menangkis tentakel dengan pedangnya. Ketika dia melakukan itu, celah untuk melakukan serangan balik berkurang. Selain itu, cakar dari tiga Elizabeth menyerangnya secara tiba-tiba, sama sekali kehilangan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mengapa? Mengapa tuanku tidak menyerang? Gerakan kakinya lambat, dan posturnya kaku. Dengan cara bertarung seperti itu, dia memberi kesan bahwa dia mencoba melindungi sesuatu. Beta segera menyadari hal ini. Ya, dia menyadari bahwa dia tepat di belakang Shadow. Dan di belakang Beta, ada juga nomor 664 dan nomor 665 terluka. Dan nomor 666 mencoba melindungi mereka lalu ada kakak perempuan tuannya. Tidak sadarkan diri. Suara Beta bergetar. Inilah mengapa tuannya begitu kewalahan. Dia bertarung sambil mencoba melindungi mereka. Itulah mengapa dia tidak menghindari serangan. Air mata jatuh dari mata Beta. Shadow Sama. Saat itu juga, keseimbangan perturangan akhirnya rusak. Tentakel berhasil mengenai Shadow dan tiga Elizabeth menyerangnya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.